Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya mendapati sebuah tag yang di situ merekomendasikan saya agar menanggapi satu video yang disebarkan oleh satu channel yang diketahui di situ channel itu jelas sekali kebanyakan mempromosikan ustadz-ustadz Wahabi. Nah, kali ini channel itu agak berpindah haluan, sahabat. Walau alam apa maksudnya. Tetapi yang biasanya dia adalah sering mempromosikan ustadz-ustadznya, ustadz-ustadz yang Wahabi, yang sering membid'ahkan amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini unik. Dia tiba-tiba membuat satu video yang menyerang habaib. Maksudnya menyerang habaib. Tetapi penyerangan habaib itu dilakukan secara brutal tanpa nalar, sahabat. Tanpa nalar, tanpa data. Nah, ini channelnya, sahabat. Nama channelnya adalah Our Life Muslim Channel. Ya, intinya itulah ya bacanya. Saya kalau bahasa Inggris jujur saja, sahabat, saya sudah pernah mengatakan ya, kalau bahasa Inggris baca tidak terlalu fasih ya, dibaca sebisanya. Nah, Our Life Muslim apa itu. Di sini dikasih judul begini, sahabat. Habib ini harus masuk rumah sakit jiwa. Pasti ngakak lihat ceramah Habib ini dan seterusnya. Kemudian di thumbnailnya itu Habib paling gila, pasti ngakak dengar ceramahnya. Habib dan jamaahnya wajib masuk RSJ. Ini adalah satu judul dan juga komentar yang begitu tidak nyambung, sahabat. Karena ini namanya mengkritisi habaib dengan tanpa data dan membabi buta. Karena yang dikritisi dia itu kan maksudnya dia ingin mengesankan bahwa habaib itu ya modelnya seperti yang dia komentari. Padahal yang dia komentari itu bukanlah seorang habib, tetapi dia adalah ya orang pribumi yang ngaku-ngaku sebagai habib. Jadi dia itu tidak orang yang punya keturunan marga-marga. Bahkan jelas di situ ya Habib yang dikomentari mengatakan bahwa Habib Umar Al-Hafidh lahirnya di Bondowoso, kemudian dia punya kerabat dan lain-lain. Itu banyak sekali yang ya tidak masuk akal disampaikan oleh satu orang yang katanya itu Habib tapi ternyata bukan. Jadi si channel ini salah dia mengomentari orang itu. Karena orang yang dia komentari itu bukan Habib, kemudian dikesankan kepada habaib. Dan lebih parahnya juga saya mendapati satu ungkapan yang dia itu bertanya-tanya gitu ya. Dia bertanya-tanya, ini kenapa kok ada jamaahnya? Kenapa kok orang seperti ini dikasih panggung? Lalu namanya orang menyamar ya. Ini logika sederhana saja, sahabat ya. Namanya orang menyamar. Dikiranya dia adalah Habib asli, tapi Habib sungguhan. Dan itu sudah ada klarifikasinya, sahabat. Sudah dikonfirmasikan, sudah disebarluaskan ke publik ya, bahwa orang yang ada di situ, yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran juga amburadul, itu bukanlah seorang Habib. Jadi seperti itu. Maka keliru ketika channel yang biasanya mempromosikan Ustadz Wahabi ini, dia mengomentari orang yang bukan Habib, tapi dikesankan seorang Habib. Ini kan dia ketinggalan zaman, padahal itu sudah lama sekali kejadian ada satu orang itu mengaku Habib tetapi ternyata bukan. Dia itu bukan keturunan Yaman tetapi memang keturunan asli Nusantara atau biasanya itu kita sebut dengan pribumi. Nah, jadi tidak bisa seperti itu, sahabat. Nah, inilah kalau kita boleh jujur, sahabat ya, mengenai orang yang ada di sebelah kita, ya golongan Wahabi khususnya, itu ya memang logikanya mungkin ya seperti itu ya, terwakili ini. Dia ini tidak bisa membaca data, tidak bisa masuk ke dalam konteks-konteks yang ada kaitannya. Wes pokoknya angger itu kelihatannya bisa meredupkan, bisa me apa ya istilahnya itu enaknya itu apa ya? Bisa mengebleskan
Apa mengebliskan itu? Ya bisa menundukkan lah seperti itu, bisa merendahkan kepada kaum habaib. Nah itu segera langsung diserang. Ini perlu ditanggapi sahabat, karena kalau tidak ditanggapi nanti ya dia sembarangan. Orang yang bukan habaib, kemudian dikesankan habaib, kemudian itu juga dikesankan sebagai perwakilan habaib. Padahal jelas, misalnya toh ada seorang Habib, Habib sungguhan ya, terlepas dari sahabat ini percaya atau enggak keturunan Nabi, pokoknya dia itu habaib. Dia itu ada habaib yang kemudian ya berbicara yang aneh-aneh seperti itu, membaca Al-Quran tidak jelas, membaca ayat-ayat suci tidak bisa, amburadul, menyampaikan sejarah juga ajur, kocar kacir. Nah itu kan juga tidak bisa mewakili keseluruhan habaib. Karena kalau kita sudah berbicara habaib, ini banyak sekali. Ada yang hafidul Quran, hafidul hadis, ada yang memang betul-betul ahlul fikih, seperti pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Banyak sekali sahabat. Jadi tidak bisa satu orang kemudian mewakili orang banyak, itu tidak bisa. Maka kita sebut dengan oknum. Seperti itu sahabat. Jadi ketika ada satu channel ini mengesankan bahwa orang yang itu bukan Habib, kemudian dikesankan Habib, padahal itu adalah berita lama, kemudian dikembangkan sekarang, yang mana sekarang ini memang lagi rame-ramenya berbicara mengenai habaib, maka itu tidak bisa dibenarkan dan itu perlu ditanggapi. Dan orang ini ya harusnya tahu malu lah. Kalau mau mempromosikan ustadz-ustadz salafi wahabi itu mbak yo dipromosikan sana. Toh ustadznya sendiri itu kan ya juga ada toh yang memiliki ya pendapat-pendapat kurang masuk akal dan memang jelas salah, nginjak tai kucing, bisa membatalkan wudhu. Mbok yo itu dibela atau dipromosikan atau bagaimana atau ditanggapi. Itu klarifikasinya bagaimana. Jangan malah kemudian mencari-cari celah untuk ya ya apalagi yang dicari kalau di dunia per-YouTubean ini kan seperti itu. Tidak terlalu lah. Maka saya sangat menyayangkan kadang-kadang ya seperti itu. Terlalu membabi buta, kemudian satu orang dianggap bisa mewakili keseluruhan, itu tidak bisa seperti itu. Ya mengenai apakah kita ini sudah selesai apa belum persoalan nasab, nah itu kan persoalan lain sahabat ya. Ini kan persoalan nasab, ini persoalan data. Dan itu dari kedua belah pihak, baik dari Kiai Haji Imaduddin maupun dari Habaib itu kan ya sudah sama-sama mencari data penguatnya masing-masing. Itu kan ya kita tunggu saja. Nah, adapun embel-embel di persoalan itu, embel-embel mengenai yang ada kaitannya dengan nasab ya kadang juga tidak ada kaitannya. Kemudian kok muncul ya itu sebagai bumbu-bumbu sajalah. Ya kalau memang itu betul-betul perlu ditanggapi dan memang betul-betul keliru, ya baiknya kita tanggapi dan kita luruskan. Oh ini tidak bisa dibenarkan. Oh ini bisa dibenarkan. Oh ini salah. Oh ini tidak. Kadang-kadang kita itu ya tidak bisa seperti itu sahabat ya. Ya sulit mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.